maskernya dibuka aja deh, kurang jelas ya. Nggak apa-apa, kita jarak jauh. Ya, silakan. Saya ulangi, latar belakangnya, gaya komunikasi merupakan ciri khas seseorang ketika berkomunikasi dengan orang lain, baik dengan gerak tubuh, gaya bahasa, atau mimik muka. Setiap orang memiliki gaya komunikasi yang berbeda-beda. Begitupun dengan gaya komunikasi seorang penyiar radio. Gaya komunikasi seorang penyiar radio harus mampu menghidupkan sebuah pembicaraan dengan para pendengarnya, karena pendengar merupakan target sasaran di program acara yang dibuat oleh radio. Selanjutnya, fenomena. Dengan adanya persaingan di dunia penyiaran, radio PPL Konsinger FM harus mampu memiliki banyak pendengar. Upaya untuk mempertahankan eksistensi radio ini dilakukan dengan cara mengikuti tren atau mengetahui apa yang disukai oleh masyarakat sekitar. Penyiar juga harus memiliki kemampuan yang baik sehingga pendengar akan tertarik untuk mendengarkan radio PPL Konsinger FM. Radio PPL Konsinger FM ini menyajikan informasi ataupun motivasi yang bermutu seperti program Inspirasi Pagi yang menyajikan informasi terkini seputar kuliner, pendidikan, kesehatan, usaha wanita dan usaha dan dunia wanita. Dalam program Inspirasi Pagi ini juga memberikan informasi terupdate, aktual, dan sumber terpercaya. Inspirasi Pagi ini adalah salah satu program yang ada di radio FPL Konsinger FM. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana gaya komunikasi penyiar radio FPL Konsinger FM dalam membawakan program acara Inspirasi Pagi yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana gaya komunikasi penyiar radio FPL Konsinger FM dalam membawakan program acara Inspirasi Pagi. Manfaat dari penelitian ini memberikan masukan bagi pihak radio FPL Konsinger FM, kemudian memperluas pengetahuan. Selanjutnya, kajian teori. Kajian teori yang saya pakai yaitu komunikasi massa, gaya komunikasi, radio, penyiar radio, dan pendengar. Di mana kajian teori ini sangat berhubungan dengan penelitian yang saya teliti. Selanjutnya, kerangka pikir. Kerangka pikir gaya komunikasi terbagi menjadi 6. Yang pertama, the controlling style, yaitu subindikatornya merupakan komunikasi terjadi satu arah, menggunakan wewenang untuk memaksa orang lain. Yang kedua, the equalitarian style, yaitu komunikasi terjadi satu arah, memiliki sikap kepedulian yang tinggi. Yang ketiga, the structuring style, yaitu bersifat objektif, tidak memihak, dan berstruktur. Selanjutnya, the dynamic style, yaitu menumbuhkan sikap untuk bertindak, menstimulasi atau merangsang orang lain untuk bertindak melakukan sebuah kegiatan. Yang selanjutnya, the relinquishing style, yaitu bersedia menerima gagasan, efektif, dan bertanggung jawab. Yang terakhir, the withdrawal style, yaitu mengalihkan persoalan, menghindari komunikasi, serta melepaskan diri dari tanggung jawab. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang saya pakai yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Karena metode kualitatif ini digunakan oleh peneliti yang dapat meneliti komunikasi linear pada media massa. Dalam penelitian ini yaitu interaksi antara penyiar dengan pendengar radio PPL Konsinger FM. Selanjutnya, lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilakukan dengan meneliti langsung ke lokasi radio PPL Konsinger FM yang berada di Jalan Linggarjati nomor 2, Kota Purwakarta. Sumber datanya yang pertama data primer, itu wawancara serta observasi bersama narasumber dari radio PPL Konsinger FM. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder di sini saya menggunakan data dari perpustakaan, dokumen, dan internet. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data saya menggunakan 3, observasi non partisipatif, yang kedua wawancara, yang ketiga dokumentasi. Selanjutnya, informan penelitian. Dalam informan penelitian ini saya mewawancarai 7 orang. Yang pertama, Bapak Dr. Andus Mulyadi sebagai penanggung jawab dari Radio PPL Konsinger FM ini. Yang kedua, seksi penyiaran Ibu Dewi Riana Antapati. Yang ketiga, kepala studio Irfan Syaputra. Terus 4 orang penyiar yaitu Dea Clarissa, Sulfahri, Ferry Almanaf, dan Gordafi. Selanjutnya, validasi data. Validasi data saya menggunakan simulasi metode, yaitu mengecek penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan mengecek beberapa sumber data dengan metode yang sama. Yang terakhir, teknik analisis data. Yang pertama, reduksi data. Saya menyimpulkan atau mengecek kelengkapan data. Yang kedua, penyajian data. Penyajian data dilakukan dengan menyederhanakan informasi ke dalam suatu bentuk yang lebih mudah dipahami. Yang terakhir, penyimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dan verifikasi diungkapkan dalam bentuk deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah penelitian menjadi
Baik, saya rasa cukup jelas ya penyajiannya ya, singkat, padat, dan jelas. Juga apa yang disampaikan itu sudah sesuai lah dengan standar atau aturan di dalam pembuatan proposal atau skripsi nantinya ya. Ini kan bicara tentang radio ya. Jadi dan radio ini sepertinya ini radio pemerintah ya, LPP ya. Iya, LPP, Lembaga Penyiaran Publik. Berarti ini kan punya pemerintah daerah. Iya. Ya, di bawah Kominfo biasanya ya. Iya, di bawah Dinas Kominfo ya, Pak. Ya. Diketuai oleh Bapak Haji Dr. Musmadi Harun. Ya. Ya, artinya radio ini bukan radio bisnis ya. Bukan, Pak, radio. Lebih banyak informasi, edukasi kan gitu ya. Iya. Nah, di dalam ini memang di latar belakang sudah ya masih banyak, ini mungkin sifatnya teori konsep-konsep ya. Iya. Sebenarnya gini, latar belakang ini kita berupaya untuk membuktikan bahwa judul ini, apa yang kita teliti ini memang sesuatu yang sangat menarik untuk diteliti, untuk diketahui orang banyak. Dan kemudian fokus penelitian kita di dalam latar belakang ini memang sudah harus tergambar. Nah, di sini saya tengok dari judul ini udah nampak apa sebenarnya yang ingin diteliti dalam penelitian ini. Tapi dalam latar belakang itu kita juga harus bisa menjelaskan sebenarnya, memberikan gambaran ya, misalnya seperti ini. Dari judul ini kan udah jelas gaya komunikasi penyiar ya. Silakan Pak Sordi. Gaya komunikasi penyiar. Penyiar radio, LPPL, Lembaga Penyiaran Publik. Kemudian programnya adalah Inspirasi Pagi. Nah, jadi sebenarnya yang ingin diketahui orang adalah pertama, kalau secara garis besarnya, kenapa radio yang dipilih itu adalah radio LPPL? Ya, kamu kan tentu punya alasan, punya ketertarikan khusus gitu ya. Itu dari yang besarnya nih. Jadi radio dulu. Radio di situ hanya satu-satunya atau ada? Satu-satunya. Dulu ada beberapa. Ada dua, Pak. Tapi yang berjalan sampai saat ini itu cuma radio PPL Konsing FM. Yang nggak bertahan sampai saat ini. Berarti satu-satunya. Satu-satunya radio yang bertahan sampai saat ini. Ya. Apakah itu juga menjadi sesuatu yang menarik menurut kamu untuk diteliti? Iya, Pak. Iya. Karena radio ini tuh salah satu radio yang menjadi masyarakat itu. Karena semua informasi termasuk pacu jalur itu diadakan di radio ini. Ya, ya. Tapi itu tidak ada di latar belakang kan? Kamu bisa menceritakan tapi tidak ada diceritakan di situ. Itu pertama ya. Berarti satu-satunya radio milik pemerintah, sumber informasi yang memberikan informasi edukasi masyarakat di Kuansing. Itu adalah alasan-alasan utama kenapa judul ini kamu buat, kenapa kamu meneliti tentang itu. Itu harus ada di dalam latar belakang. Jadi orang ngerti kenapa radio ini yang diambil. Nah, kedua, setelah radio itu menarik begini-begini ya, muncul lagi kenapa program acara Inspirasi Pagi. Itu harus ada juga kamu gambarkan di sini. Ada apa dengan program acara Inspirasi Pagi itu? Tadi kamu ada menjelaskan ya, tapi saya nggak tahu juga latar belakang ada apa enggak itu ya. Apa menariknya acara itu? Karena acara Inspirasi Pagi ini dia menyiarkan acara yang bermutu, memotivasi anak muda. Saya tertarik untuk meneliti acara Inspirasi Pagi ini, Pak. Itu khusus untuk anak muda segmennya atau umum ya? Umum, Pak, umum. Tapi kan kebanyakan motivasi. Bisa menarik anak muda karena ada motivasi. Iya, motivasi, ada informasi juga di dalamnya. Ya, itu menarik tuh teliti ya. Iya. Ada di dalamnya ya, latar belakangnya. Di latar belakang ada. Ada. Jadi kamu gambarkan apa itu acara Inspirasi Pagi, gambarkan seperti yang apa kamu lihat tadi, dan menariknya Inspirasi Pagi itulah begini. Orang udah menangkap dua. Kenapa mengambil radio itu sebagai penelitian? Kenapa program inspirasi? Udah dua itu dapat. Orang langsung bisa melihat
Oh iya, ini memang menarik untuk diteliti karena ada dua hal ini. Ya. Nah, itu baru dua ya, ngerucut lagi. Ya. Ketiga, kenapa penyiarnya yang kamu ambil? Nah, karena kan Pak, di radio ini kan penyiar itu jadi tombak utama dalam radio. Ah. Tanpa penyiar itu radio itu tidak menarik gitu Pak. Jadi Salah saya satunya. Salah satunya. Ah. Jadi saya tertarik untuk meneliti gimana sih gaya komunikasi penyiar itu supaya menarik perhatian pendengar juga. Ya. Dalam membawakan program Penyiar itu kan salah satu ya. Mm-mm. Itu ada peralatan juga, ada ya, Iya. ya itu kan salah satunya. Ya. It's okay. Penyiar salah satu inti dari ini. Yang perlu diketahui orang berdasarkan observasi awal kamu, penyiarnya itu seperti apa, itu yang perlu digambarkan lebih dulu sebelum kamu meneliti ini. Jadi berdasarkan observasi awal kamu melihat gaya penyiar itu seperti apa. Dan ini sebelum kita masuk kepada gaya komunikasinya lagi. Jadi pertama radionya, kedua programnya, ketiga yang penyiar itu seperti apa kamu lihat sehingga kamu tertarik untuk meneliti tentang si penyiar, bukan tentang programnya, bukan isi acaranya. Apa kira-kira? Gini Pak, kemarin kan saya sudah observasi dulu Pak di radio. Dia ganti-gantian penyiarnya yang buat acara ganti-gantian ya. Kebetulan di Inspirasi Pagi ini penyiarnya ganti-gantian. Jadi setiap hari Ada berapa orang yang menghandle acara itu? 4 orang. Ada 4 orang tuh Kak Dia- berganti-ganti. Iya, ganti-ganti. Misalnya hari ini Kak Dia Clarissa. Acara setiap hari berarti? Iya, setiap hari. Hmm. Misalnya Kak Dia Clarissa hari Senin, Selasanya Rosi Fahri. Kak Dian, Kak Dia Clarissa. Kak Dea. Iya, Dia Clarissa. Nah, jadi 4 orang ini berganti-gantian setiap hari untuk menyiarkan tentang Inspirasi Pagi ini, Pak. Kak Dea hari Kak Dea. ada harinya ya. Berarti setiap hari ada. Setiap hari ada. Jadi hari Senin Kak Dea misalnya. Iya, Kak Dia misalnya Hari Selasa? Rosi Fahri, hari ketiga Bang Ferry Amanah, hari keempat Bang Kodafi gitu, Pak. Bang Kodafi. Iya. Jadi yang cewek cuma satu. Cuma satu. Kak Dea ini. Kak Dia Clarissa. Kak Deanya masih gadis atau udah keluarga? Udah berkeluarga, Pak. Oh gitu. Yang menarik Kak Dea itu ditanya kan. Kak Anteng dah. Nah, berarti kan ini ganti-gantian 4 orang, ya? Yang kamu lihat seperti apa? Kak Dea itu seperti apa, Mbak, Kak Dia acara? kemarin saya sudah meneliti observasinya. Ya. Dia menyampaikan. Anggaplah kamu mendengar radio nih. Mm-mm. Kan kamu berarti udah mendengar radio ya. Itu kan berarti observasi kamu kan mendengarkan acara itulah berapa kali sehingga tertarik kan begitu. Bagaimana Kak Dea ini membawakan? Kak Dea kemarin membawakan program Inspirasi Pagi ini kebetulan di acara kesehatan. Jadi beliau menyampaikan suatu pesan kepada Ini pendengar. acara topik beda-beda. Iya, beda-beda. Misalnya hari ini kesehatan. Ada ini kesehatan, besoknya pendidikan, besoknya usaha, besoknya dunia wanita. Jadi Gitu. ada 4 program. Oh, orang ini tukar-tukar untuk acara itu. Orang-orang itu waktu Jadi bisa aja Kak Dea kesehatan, besok dia usaha. Oke ya, berempat ya. Iya. Nah, jadi yang kita minta sebenarnya bukan bagaimana apa yang dibawakan Kak Dea, tapi bagaimana Kak Dea itu gambaran kamu membawakan itu. Jadi kemarin Kak Dea itu menyampaikan pesan kepada pendengarnya dengan melalui satu arah doang Pak. Jadi dia menyampaikan bukan berbagi pesan tapi menyampaikan. Jadi sedangkan Bang Ferry Almanaf dia menyampaikan pesannya hanya dengan komunikasi 2 arah gitu Pak. Maksudnya Jadi dia interaktif. Hah? Interaktif. Pakai telepon. Iya, bisa pakai telepon, bisa ada juga yang pakai di podcast gitu. Oh, dia bisa interaktif, bisa Bisa, satu arah aja. Iya. Tapi Kak Dea ini lebih suka satu arah. Iya, kemarin saya meneliti Kak Dea ini dia lebih suka ke satu arah gitu. Tidak pernah membuka apa untuk komunikasi interaktif itu nggak ada. Berarti dia hanya menyampaikan dunia kesehatan seperti ini, seperti itu. Iya. Tidak ada misalnya SMS, Enggak, WA kemarin pas atau telepon langsung, nggak ada dia buka itu. Dia tidak membuka berarti kan? tidak membuka Pak. Tidak membuka kesempatan itu kan? Padahal acaranya bisa menggunakan itu. Iya bisa, kan bisa melalui telepon. Kalau yang 3 lagi, Kalau yang saya cuma 2 kemarin Pak. Jadi saya 2 ini saya bandingkan. Jadi kan beda-beda gaya tuh Pak. Nah saya tertarik untuk meneliti keempat-empatnya. Saya ingin membandingkan. tapi yang dilihat baru 2. Baru 2. Nah, sebenarnya kan oke lah 2 itu sebagai gambaran. Nah, gambaran itu kan harus dimasukkan juga. Artinya setelah ini LPP, datu program, udah kamu gambarkan itu bahwa penyiar itu pembawanya seperti ini. Nah, baru mengerucut ke intinya. Kenapa dari sekian banyak yang bisa diteliti,
dari kompetensi seorang penyiar, kamu mengambil gaya komunikasinya. Ke situ lagi larinya tuh. Karena ini kan kemarin radio di Kuansing ada 2 Pak. Jadi yang satunya Naros FM, yang satunya RPPL Pasir. Tapi yang hanya berjalan, yang hanya maksudnya yang hanya siaran sampai saat ini itu cuma RPPL Pasir FM. Nah, saya tertarik gimana sih cara gaya komunikasinya supaya mempertahankan esensinya gitu Pak. Dari tadi kan kamu udah melihat nih, Kak Dea seperti ini. Iya. Siapa nama satu lagi? Bang Ferry Amanah. Bang Ferry itu seperti ini. Kan sebenarnya tidak mesti loh kamu meneliti tentang gaya komunikasinya. Dari orang jadi penyiar itu kan tidak mesti itunya yang dilihat, bisa sih yang lihat sisi lainnya. Sekarang apa yang menyebabkan kamu justru mengambil gaya komunikasinya? Apa kamu melihat itu ada perbedaan antara ini dengan ini yang awal kamu lihat? Karena kan setiap orang berkomunikasi beda-beda gaya Pak. Ya. Beda-beda gaya, misalnya Bang Ferry Amanah kayak gini gayanya, Bang Supardi kayak gini gayanya, Bang Teresa kayak ini. Maksud saya yang kayak gini gayanya itu yang kamu lihat seperti apa? Nah, itu yang mau saya cari. Ya itu tadi Pak, yang misalnya Kak Dia Kalisa dia hanya menyampaikan pesan dengan satu arah. Sedangkan Bang Ferry Amanah dia menyampaikan pesan dengan 2 arah. Jadi gaya-gaya komunikasi antara 2 orang ini, antara penyiar 1 dan penyiar 2 itu berbeda Pak. Ya. Itu Pak, jadi saya tertarik untuk gimana gaya komunikasi 4 orang penyiar itu dengan mengamati 8 episode. Jadi 1 orang 2 kali siaran saya beri. Nggak ada di sini kan? Ada Pak. Ada, kamu sebut gitu? Di bab 3 Pak. Bab 3? Iya, bab 3 di observasi. Oh bukan gitu, di latar belakang kita baru cerita. Itu udah lain cerita. Jadi di latar belakang tuh sebenarnya fenomena itu aja yang kamu gambarkan. Yang konsep-konsep itu nanti lah, boleh sedikit-sedikit. Ya, penyiar radio pentingnya. Ya dimulailah dari radio LPP itu satu-satunya. Jadi kalau kamu bercerita itu dari awal di sini, orang nggak perlu buka, udah tahu nih pasti karena meneliti ini, karena judulnya ini, karena ketertarikan terhadap ini. Jadi di endingnya itu kan nanti, oleh karena itu saya tertarik untuk meneliti ini, karena kita udah gambarkan di atas. Radionya ini satu-satunya, programnya bagus, penyiarnya gayanya seperti ini, maka gaya penyiar itu kan menentukan nanti bagaimana orang tertarik dengan radio. Oleh karena itu saya tertarik untuk mulai gaya komunikasi. Nah, jadi endingnya itu enak. Kadang-kadang kan di mana-mana cerita itu Pak, saya tertarik meneliti tentang gaya penyiar. Orang bingung. Yang diceritakan lain, tahu meneliti tentang gaya penyiar, orang bingung. Ini apa ini kok larinya ke gaya penyiar padahal dia cerita nggak ada tentang itu. Nah, itu. Ya. Kalau itu udah selesai lah, itu latar belakang keren. Nah, jadi orang tahu kenapa orang ini mengambil bagaimana gaya komunikasi penyiar. Nah, itu udah nampak arahnya itu. Nah, menurut saya itu tadi yang kamu buat ini memang udah standarnya udah bagus ya. Tinggal melurus-luruskan aja. Dan kemudian saya sukanya ini yang kamu buat ini di kerangka pikir kamu tuh udah jelas. Nah, sebenarnya intinya itu skripsi atau apa itu kerangka pikir lah. Kalau kerangka pikir tidak jelas itu seperti orang buta ya tuh. Ya, tak kemana-mana perginya ya, tidak fokusnya, tidak apa gitu maksudnya. Ya. Nah itu, jadi di kerangka pikir ini muncul karena kamu ada di kerangka teori. Nah, cuma ini sepertinya kerangka teori yang komunikasi atau komunikasi bahasanya belum ada masuk di sini ya. Maksudnya kerangka teori ya apa ya yang sering dipakai ya, apa gatekeeper bisa itu untuk radio bisa, salah satu teori bisa kan, salah satu teori komunikasi yang kamu buat ini udah betul semua. Cuma kita kan bisa juga memasukkan, karena penyiar ini kan dia bergaya berimprovisasi, itu kan sebenarnya untuk menarik, menyajikan kepada pendengar gitu. Saya rasa mungkin salah satu teori komunikasi kan bisa kamu ambil juga. Bagaimana orang mengelola media itu kan supaya menarik untuk didengar orang. Ambil salah satu aja. Salah satu teori. Iya bisa tuh, gatekeeper bisa. Apa yang bagus tuh? Atau Pak Soadil nanti kasih masukan, pakar iya kalau saya itu ya, kalau yang lain ini bisa dipakai semua. Nah, nanti bisa diskusi lebih lanjut lah. Yang penting yang ini kamu pakai ini udah cocok semua. Nah kemudian kerangka pikir saya setuju sekali nih yang kamu buat.
karena ini jelas arahnya. Jadi kerangka pikirnya memang seperti ini. Artinya apa indikatornya apa indikatornya apa. Kadang-kadang kerangka pikirnya dibuat, indikatornya nggak ada, itu sama bohong aja tuh. Mau nanti dia mau wawancara apa kan gitu. Ya. Dan inti penelitian kamu ini kan sebenarnya ini penyiar. Nah, jadi inti pusat wawancara itu nanti ke penyiar sebenarnya. Walaupun ada pimpinannya, itu hanya sebagai apa? Karena gaya komunikasi penyiar. Iya kan? Nah, beda dengan mungkin manajemen radio atau apa itu bisa. Tapi kalau ini memang intinya penyiar itulah yang 4 orang itu. Kita mengamati dia, mewawancarai dia. Nah, jadi sesuai antara yang kita amati, sehingga pertanyaan-pertanyaan kita nanti wawancara itu kita sesuai dengan yang kita amati itu. Nah, dan itu kan nanti ketemu kenapa Ibu Dea itu seperti itu, misalnya kenapa ini seperti ini. Nah, itu kan mungkin ada tujuan-tujuan ya. Mungkin yang dibawakannya itu mungkin lebih bersifat misalnya kayak kesehatan, ilmu kesehatan kan dia nggak mampu juga nanti untuk orang bertanya lebih dalam misalnya tentang itu kan harus menjaga juga penyiar kan. Tapi kalau untuk yang sosial sifatnya atau informasi yang apa, dia bisa aja membuka kesempatan saling berbagi kan gitu ya. Dan itu memang style juga, ya kesiapan juga. Kalau orang nggak siap ya nggak sanggup juga orang interaktif. Nah, jadi ini menurut saya, berarti penelitian kamu ini hanya ingin menggambarkan gaya komunikasi. Ya, jadi artinya nanti dari 4 ini kan ada semacam perbandingan. Dari apa yang kamu buat di kerangka pikir ini kan? Kan ini kan gaya-gaya masing-masing gaya nih ya. Ada yang dia hanya satu arah, sehingga dia membawakan itu seperti ini ya. Maksudnya dia mengontrol apa itu, mengontrol begini ya. Ada yang membuka ya. Jadi ini kan bisa jadi dalam dalam indikator ini bisa jadi tidak hanya satu kan. Satu penyiar itu bisa aja nanti ternyata memakai 3. Jadi temuan-temuan itu nanti yang kamu apakan? Gaya komunikasi seperti ini. Jadi ini tidak bisa nanti hasilnya secara umum, maksudnya gaya komunikasi penyiar radio ini adalah seperti ini, nggak bisa. Tapi bisa nanti gaya mana yang banyak digunakan itu bisa. Tapi nanti harus dibuat perbedaan-perbedaan. Nah, kemudian yang paling penting dalam penelitian kualitatif nih, kamu harus bisa membongkar itu. Kenapa itu harus. Jadi dia seperti ini kenapa? Semua kan adalah saya katakan tadi kan. Oh, dia hanya buka satu arah, dia punya alasan. Tapi yang paling penting lagi bagaimana gaya satu arah itu. Itu kan dia mengontrol ya. Supaya tidak membuka kesempatan itu dia mengontrol. Ada kelebihan juga kekurangan di situ. Itu yang dilihat betul. Jadi kalau menurut saya ini ya, kalau bagi saya apa yang kamu buat ini cukup menarik dan jelas ya, arahnya kemana, siapa yang akan diteliti juga udah jelas. Nah, jadi kalau memang kamu menggunakan observasi, wawancara ya, kalau itu memang betul-betul penelitian nanti dimasukkan. Yang inti kan wawancara. Observasi itu juga kamu nanti apa yang kamu lihat itu kan non participatory ya. Berarti apa yang kamu lihat itu nanti juga mengungkapkan kapan kamu melihat itu, di mana, siapa, kan? Itu memang ada di dalam ini nanti. Jangan hanya pelengkap penderita aja kan. Kayak observasi, ya kalau dokumentasi oke lah, mungkin kamu ngambil data apa gitu ya. Nanti itu maksudnya. Kalau wawancara jelas nanti akan dipaparkan. Jadi dia tidak hanya numpang pakai ini pakai, tapi kapan dipakai itu harus ada buktinya. Saya rasa itu aja masukan dari saya. Apanya sudah cukup bagus, nanti bisa dilanjutkan dengan Pak Swadi dengan pembimbingnya juga ya. Jadi kita seminar ini sebenarnya mencari kesepahaman. Jadi jangan ada apa namanya itu. Kalau trendy sekarang itu kan kekerasan seksual kan. Kalau ini kekerasan apa namanya itu? Kekerasan bimbingan atau kekerasan apa. Jadi gini maksud saya, gunanya kita seminar ini kita mencari satu pemahaman antara niat mahasiswa yang ingin meneliti itu
dengan judul yang dibuatnya, dengan yang akan diteliti itu jadi satu pemahaman. Jadi kami ini memberikan masukan, meluruskan apa yang dibuat ini supaya fokus, supaya jelas, dan nanti dengan pembimbing juga begitu. Jangan nanti ada suatu pemaksaan, pembimbing masa begini atau mahasiswa ngotot begitu, itu tidak boleh tuh. Jadi masukan-masukan itu dibicarakan bersama, ini begini, nanti pembimbing juga ada masukan, gini-gini, satu pemahaman. Jadi mempermudah mahasiswa gitu. Kalau ada ya pemaksaan atau kekerasan yang menyuruh harus begini, harus begitu, itu nanti mahasiswa yang akan menjalankan membuatnya. Jadi kita ingin mempermudah, meluruskan fokus penelitian itu dan mempermudah supaya terjadi kesepahaman. Nah, nanti dengan pembimbing juga seperti itu. Sampaikan aja ini masukan begini-begini, kalau pembimbing setuju, cari jalan apanya. Tidak semua juga masukan kami ini bisa dijalankan, tapi niatnya ingin mempermudah fokus penelitian biar jelas. Oke, saya rasa itu untuk Dania Kaira. Ada lagi yang mau dianukan? Cukup? Cukup. Pak Sodi kemana? Langsung memberi masukan atau langsung aja? Nah, kita lanjut ya dengan Pak Sodi ya. Terima kasih Pak.